Selamat siang Bapak dosen, perkenalkan nama saya Lucia Aloriabana, NIM 2003030006, kelas A semester 1. Saya akan mereview buku Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh Profesor Milion Budiarjo sebagai bahan untuk UTS saya. Bab 1, Sifat, Arti, dan Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua daripada umurnya. Bahkan, ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan berdasarkan keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen itu, ilmu-ilmu eksakta dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Definisi ilmu politik. Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik sebagai tujuan usaha untuk mencapai masyarakat politik terbaik. Bagian ini juga membahas negara, kekuasaan pengambilan keputusan, kebijakan umum, public policy belay, pembagian atau distribution atau alokasi. Bidang-bidang ilmu politik dalam ilmu politik kontemporer terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama teori politik, yang kedua lembaga-lembaga politik, yang ketiga partai-partai, golongan-golongan dan umum, yang keempat golongan internasional. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, sejarah. Sejarah merupakan alat penting bagi ilmu politik oleh karena menyumbang bahan yaitu data dan fakta. Filsafat. Filsafat ialah usaha secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta atau universe dengan kehidupan manusia. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya. Sosiologi. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Antropologi. Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Ilmu ekonomi. Para sarjana ekonomi sedikit banyak sepakat akan penggunaan istilah serta analisis pengertian dasar yang diperlukan untuk mencapai keseragaman analisis. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan sosiologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Geografi. Faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah penduduk mempengaruhi politik. Ilmu hukum. Terutama di negara-negara benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang atau law enforcement merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata negara, Staatsrecht, public law, dan ilmu hukum negara, dan ilmu negara, Staatslehre, general theory of the state. Teori bab 2, konsep-konsep politik. Teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas yang pertama tujuan dari kegiatan politik, yang kedua cara-cara mencapai tujuan itu, yang ketiga kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan yang keempat kewajiban atau obligation yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.
Menurut P. Jenkins, teori politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, A. Teori yang tidak mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan menentukan norma-norma untuk berperilaku politik. B. Teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma atau nilai. Masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan antar manusia. Robert M. McClever mengatakan masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia lain. Pada dasarnya, setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu masyarakat barat, Harold Lauswell merinci 8 nilai, yaitu yang pertama A. Kekuatan atau power, B. Kekayaan atau wealth, C. Penghormatan atau respect, D. Kesehatan atau well-being, E. Kejujuran atau rectitude, F. Keterampilan atau skill, G. Pendidikan atau penerangan, enlightenment, H. Kasih sayang atau affection dan kebutuhan. Negara merupakan interaksi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkannya. Gejala definisi mengenai negara. Di bawah ini disajikan beberapa rumusan negara. Yang pertama, menurut Roger H. Soltau, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Ada juga menurut Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai kewenangan yang bersifat memaksa dan secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. C. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. 8 sifat-sifat negara. Yang pertama sifat memaksa, yang kedua monopoli, dan yang ketiga mencakup semua. Unsur-unsur negara terdiri dari beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama wilayah, yang kedua penduduk, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat kedaulatan. Tujuan dan fungsi negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah negara dan istilah sistem politik. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan kebijakan, policy decisions, yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai baik bersifat material maupun non-material. Umumnya dianggap bahwa dalam sistem politik terdapat 4 variabel, yaitu kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain kelompok-kelompok masyarakat, kepentingan tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok politik, kebijaksanaan hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan, budaya politik, orientasi subjektif dari sistem politik. Konsep kekuasaan. Definisinya, Connolly dan S. Lux menganggap kekuasaan sebagai suatu konsep yang dipertentangkan, yang artinya merupakan hal yang tidak dapat dicapai suatu konsensus. Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi. Cara untuk menyelenggarakan kekuasaan berbeda-beda. Upaya yang paling ampuh adalah kekerasan fisik atau force. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Dapat juga berupa kekayaan. Kekuasaan dapat pula bersumber pada kepercayaan dan agama. Talcott Parsons.
Dalam hal ini, perlu disebut sosiolog terkenal Tarlet Parsons yang cenderung melihat kekuasaan sebagai senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif dengan jalan membuat keputusan yang mengikat dengan sanksi negatif. Pengaruh, kebanyakan sarjana termasuk Floyd Hunter dalam karyanya Community Power Structure berpendapat bahwa kekuasaan merupakan pengertian pokok dan pengaruh bentuk khususnya. Demikian pula pendapat Carl Friedrich dalam bukunya An Introduction to Political Theory. Namun, Laswell dan Kaplan berbeda pendapat dan menganggap pengaruh sebagai konsep pokok dan kekuasaan sebagai bentuk khas dari pengaruh. Mengenai masalah sanksi, tidak ada perbedaan pendapat, dan kedua belah pihak setuju bahwa yang membedakan sanksi kekuasaan dari pengaruh adalah ancaman sanksi. Bab 3. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pengantar. Seorang sarjana terkemuka, Vernon van Dijk, mengatakan bahwa suatu pendekatan atau approach adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan. Dengan kata lain, istilah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data mana yang dapat diteliti dan data mana yang akan dikesampingkan. Pendekatan. Yang pertama, pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif, yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu, dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat. Menurut penglihatan ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal. Pendekatan perilaku. Pemikiran pokok dari pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberikan informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Pendekatan neo-Marxis. Para neo-Marxis ini di salah satu pihak menolak komunisme dari Uni Soviet karena sifatnya yang represif. Tapi di pihak lain, mereka juga tidak setuju dengan banyak aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berada. Fokus analisis neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi di dalam negara. Mereka mengecam analisis struktural fungsional dari para behavioralis karena terlampau mengutamakan harmoni dan keseimbangan sosial dalam suatu sistem politik. Teori ketergantungan atau dependensi teori. Bertolak dari konsep Lenin mengenai imperialisme, kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, tetapi dalam bentuk lain, yaitu dominasi ekonomi dari negara-negara kaya terhadap negara-negara yang kurang maju. Pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Substansi dasar dari doktrin ini telah dirumuskan oleh James B. Rawls sebagai berikut. Yang pertama, tindakan manusia atau human action pada dasarnya adalah instrumen dalam arti alat bantu, agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit lebih banyak jarak jauh. 2. Para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. 3. Proses-proses sosial berskala besar termasuk hal-hal seperti ratings, institusi, dan praktik merupakan hasil dari kalkulasi seperti itu. Pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan massa itu. Inti dari institusionalisme baru dirumuskan oleh Robert E. Godin sebagai berikut. Yang pertama, aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif. Yang kedua, pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi. Yang ketiga, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberikan keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing. Yang keempat, hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok juga mempengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok. Yang kelima, pembatasan-pembatasan ini merupakan akar historis bagi peninggalan dari tindakan dan pilihan masa lalu. Yang keenam, pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing. Kesimpulan, dewasa ini telah terbentuk suatu kesadaran bahwa setiap pendekatan hanya menyingkap sebagian saja dari tabel kehidupan politik, dan bahwa tidak ada satupun pendekatan secara mandiri dapat menjelaskan semua gejala politik. Kesadaran ini membuat para sarjana ilmu politik lebih toleran terhadap pandangan sarjana lain. Masing-masing paradigma tidak lagi bersaing, tetapi saling melengkapi dengan saling meminjam konsep dan alat analisis. Bab 4. Demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi.
Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah yang menurut asal kata bertipe berkuasa atau government by the people. Kata Yunanis demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi yang dianut Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah bahwa gagasan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Sejarah perkembangannya. Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Demokrasi konstitusional pada abad ke-19, negara hukum klasik. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yuridis. Yang pertama, hak-hak manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu atau trias politika. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Demokrasi konstitusional pada abad ke-20, rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. Tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, kemenangan dari berbagai parti sosialis di Eropa seperti Swedia dan Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori oleh ahli ekonomi Inggris John Maynard Keynes 1883 sampai 1946. Perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan dan Indonesia. Sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncul beberapa negara di Asia dan Afrika. Walaupun negara-negara baru itu banyak berbeda satu sama lain, baik mengenai kebudayaan, keadaan geografisnya maupun perkembangan sejarahnya, tetapi pada hakikatnya semua negara itu menghadapi satu persoalan yang sama, yaitu bagaimana mengubah suatu masyarakat agraris yang banyak ciri-ciri tradisionalnya, susunan masyarakat berlapis serta tingkat ekonomi yang rendah, menjadi suatu negara yang modern dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi sesuai dengan rising expectation dari rakyatnya. Untuk usaha ini perlu disusun suatu sistem politik yang stabil serta dinamis, aparatur administrasi yang efisien serta aparatur yang efektif. Dalam meneropong perkembangan demokrasi di Indonesia, ada baiknya kita memperhatikan kejadian-kejadian di Pakistan. Kedua negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam memulai masa merdekanya dengan sistem parlementer. Di kedua negara, sistem parlementer ini pada suatu ketika terasa tidak cocok dan digantikan dengan sistem presidensial. Dalam tahap perkembangannya, kedua negara menunjukkan ciri-ciri otokrasi, pemaksaan kehendak pemimpin, dan kultus individu. Di Indonesia, tahap berakhir pada tahun 1965 dengan G30 SPKI, dan dimulailah suatu periode yang berusaha meletakkan sendi-sendi demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila. Di Pakistan, demokrasi dasar mendapat tantangan yang kuat pada tahun 1969. Presiden Ayub Khan mengundurkan diri dan pimpinan diambil alih oleh Jenderal Yahya Khan. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi bentrokan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang berakhir dengan munculnya Pakistan Timur pada 1971 sebagai negara merdeka bernama Bangladesh. Di Pakistan Barat, sistem presidensial kembali diganti dengan sistem parlementer. Terima kasih.